Terkuaknya kasus korupsi alokasi dana desa oleh KPK seperti semakin menyayat rasa keadilan bagi masyarakat. Bagaimana tidak dana untuk warga miskin di pedesaan masih menjadi objek korupsi para aparat. Lalu kenapa hal itu masih bisa terjadi? Apakah masih ada yang kurang dari sisi pengawasan dan pencegahan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio saat ini Yeni Sucipto yang merupakan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Selamat malam Mbak Yeni, terima kasih sudah hadir. Catatan FITRA sendiri ketika muncul operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan kasus korupsi alokasi dana desa ini, apa yang Anda cermati? Apakah memang sejak awal Anda sudah menduga alokasi dana desa ini sangat rentan di korupsi sehingga dengan sistem yang mungkin masih belum baik dan sebagainya, atau bagaimana menurut Anda? Ini sebenarnya membuktikan apa yang kita khawatirkan atau kemudian kita gelisahkan pada waktu dana desa ini mengucur di tahun 2014. Jika kemudian tidak ada piranti sarana yang cukup mendukung untuk dana desa didistribusikan, ini pasti akan menjadi persoalan. Pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh KPK, itu hampir sama dengan hasil penelitian kita. Yang sebelumnya sudah menganalisis ini, betul, Fitra, ya? Betul. Karena kita mengawal sebelum dana desa ini diketok ya oleh teman-teman di DPR begitu kan. Nah, kami bicara soal regulasi. Oke, regulasi ini masih tumpang tindih dan ini yang sangat membingungkan di beberapa desa, terutama berbicara soal bagaimana sinergisitas antara desa dengan kabupaten. Nah, regulasi inilah yang kemudian berpeluang untuk dijadikan oleh elit-elit politik dalam hal ini adalah berpeluang untuk dikorupsi atau dilakukan kong kali kong, karena regulasi ini lebih mengarah kepada intervensi dari kabupaten itu sendiri. Kabupaten yang rentan memainkan. Betul, karena itulah kita menjadi maklum ketika melihat ada bupati yang juga ikut ditangkap KPK. Betul. Begitu ya? Saya contohkan umpamanya regulasinya adalah soal regulasi mengenai LKPP, soal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa itu harus ada perda dari bupati. Nah, itulah yang kemudian titik rawan kenapa kabupaten bisa melakukan intervensi di tingkatan desa, karena dalam pengadaan barang dan jasa hampir semua desa itu diatur oleh kabupaten. Makanya kemudian elit-elit di kabupaten bisa melakukan intervensi, bisa melakukan kemudian mengarahkan kepada program dan proyek yang kemudian akan diselenggarakan oleh desa. Itu di tingkatan regulasi saja. Kemudian berbicara soal kapasitas, ya kan, kapasitas mengenai di tingkatan desa. Hampir rata-rata 74.000 desa, gitu kan, 74.000 desa sampai detik ini mengenai sistem pengelolaan keuangan desanya itu sangat minim sekali. Bagaimana kemudian mengelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang Desa atau sesuai dengan peraturan Kementerian Desa atau kemudian sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri. Itu masih biasa sama sekarang ya? Betul, karena kan setiap kementerian lembaga menurunkan aturan-aturan yang berbeda. Kalau di Kementerian Dalam Negeri itu berkaitan dengan persoalan sistem pengelolaan keuangan desa itu bersifat administratif begitu kan. Kemudian berbicara soal peningkatan kapasitas dari penyelenggara desa. Kalau Kementerian Desa dia berwenang untuk untuk mengawal bagaimana pengelolaan dana desa diarahkan untuk tujuan dalam peningkatan kapasitas, terutama berbicara soal pembangunan desa dan pemberdayaan desa dan BUMDes, kan begitu. Nah, itulah yang kemudian. Kalau di Kementerian Dalam Negeri? Kalau Kementerian Dalam Negeri adalah berbicara soal kapasitas penyelenggara pemerintah desa. Sejauh mana mereka bisa menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan administratif, kan gitu. Menurut Anda itu pemisahan tugasnya itu sangat clear atau masih bisa bias dan bertubrukan menurut Anda? Ya, kami pikir ini agak sedikit bertubrukan ya, karena kewenangan Kementerian Desa ini adalah mencoba untuk mengawal pendamping desa. Untuk Untuk kemudian mengawal penyelenggara pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa dan jajaran-jajarannya. Karena kepala desa dan jajarannya ini menjadi tanggung jawab dalam kapasitasnya adalah di Kementerian Desa. Nah, ini kan belum duduk bersama bagaimana
mensinergikan kerja-kerja pendamping desa yang dicetak oleh Kementerian Desa dengan penyelenggara desa yang dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari evaluasi. Ini saja masih membingungkan sebenarnya ya. Masih membingungkan di tingkatan Nah, di tingkatan dengan sebuah sistem yang masih membingungkan begitu dan masih ada peluang untuk saling bertabrakan begitu ya. Betul. Saling tumpang tindih. Nah, apakah hal ini yang menyebabkan kemudian penggunaan atau alokasi dana desa ini menjadi tidak tepat sasaran lalu menjadi sebuah kasus pidana begitu ya? Ataukah aturan yang bertabrakan ini hanya menimbulkan celah dan dimanfaatkan orang-orang yang melakukan itu? Nah, maksudnya pidana ini terjadi karena aturan yang bertabrakan sehingga orang salah kemudian akhirnya salah by system gitu. Ataukah sistem yang bertabrakan ini bisa melahirkan celah bagi orang-orang yang ingin bermain dalam hal ini melakukan korupsi gitu lalu memanfaatkan ini? Nah, peluang-peluang itu bisa terjadi. Satu, kalau berbicara soal regulasi, regulasi ini bisa dimanfaatkan oleh elit-elit atau kemudian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, bisa melalui apa? Karena berbicara soal rendahnya kapasitas penyelenggara pemerintah desa. Ini bisa menjadi peluang untuk apa? Untuk mengarahkan bahwa kepala desa harus A, B, C, D sesuai dengan intervensi dengan adanya regulasi itu tadi. Nah, inilah yang kemudian kenapa kami menilai bahwa tingkat intervensi kabupaten ke tingkatan desa itu tinggi karena memang prakteknya seperti itu. Kami melakukan pendampingan di beberapa kabupaten dan beberapa desa karena memang terjadi bahwa kabupaten itu begitu tingginya intervensi di tingkatan desa karena peluang-peluang dari regulasi yang itu tadi gitu loh. Karena kan ini dana desa itu transfernya kan dari pusat kan nyantolnya ke kabupaten dulu. Oke, kita catat ya, dana desa dari pemerintah pusat ke kabupaten. Ke kabupaten. Kabupaten mempunyai persyaratan mencairkan dana desa asalkan bahwa desa harus mengusulkan APB desa. Harus mengusung anggaran pendapatan belanja desa. Kalau tidak ada itu, kemudian itu tidak dicairkan. Salah satunya bisa dijadikan alat mobilisasi, itu satu. Yang kedua, kabupaten bisa kemudian mengatur desa. Begitu loh. Misalnya begini, kalau misalnya kemudian ada sebuah desa yang ternyata tidak membuat APB desa tadi, maka uang ini hanya mengendap di kabupaten ataukah ada mekanisme yang harus dikembalikan ke pusat? Kalau mengendap kemudian dikembalikan pasti begitu kan, karena memang ini secara sistem seperti itu harus kembali. Tetapi kan mengendap dan itu menjadi problem di tingkatan desa. Kalau mengendap kemudian ditransfer pada waktu yang dalam waktu bulan yang sangat pendek 3 bulan, 4 bulan harus menghabiskan uang sebesar 700 hingga 800 juta dalam 4 bulan, ya kan? Mereka dengan kapasitas yang sangat minim itu kan tidak bisa kemudian desa menghabiskan uang 700 hingga 800 juta. Akhirnya minta tolongnya ke kabupaten. Begitu loh. Ini adalah pola yang kemudian harus disadari oleh pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini kami merekomendasikan di tingkatan pusat bukan hanya berbicara soal akuntabilitasnya, tapi berbicara soal transparansinya, begitu loh. Nah, akuntabilitasnya bagaimana kemudian kabupaten yang diberi kewenangan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan ini tidak cukup efektif, ya kan? Pendampingannya adalah pendampingan di dalam penyusunan APB desa, bukan mengarahkan desa untuk Untuk membangun A, B, C, D gitu ya. Sesuai dengan keinginan kepala daerah atau elit di kabupaten. Itulah yang kemudian kenapa elit-elit politik ataupun oknum di tingkatan kabupaten banyak kemudian terjerat. Kena juga begitu. Karena ini ya tadi yang disadari adalah kapasitas yang cukup rendah di tingkatan desa dan pendampingnya sama sekali tidak cukup efektif dalam hal ini. Nah, inilah yang kemudian perlu dilakukan evaluasi karena ini sudah tahun ketiga, saya pikir ini menjadi salah satu hal yang coba penting, kita bayangkan bahwa ini terjadi di Pamekasan yang paling tidak ya masih ada di sekitaran Pulau Jawa, Madura begitu kan, yang artinya ini muncul karena ada laporan sebuah LSM. Bagaimana dana desa kalau ada di daerah terpencil di timur Indonesia misalnya? Itu pasti jadi bancakan jangan-jangan. Nanti kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda, tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Ya, dengan gambaran yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa banyak sekali aturan-aturan yang rentan sekali dimainkan di sana, semua tergantung kabupaten dan lain sebagainya begitu ya, sehingga desa bisa saja sebenarnya terkungkung. Jadi sebenarnya kalau semangatnya dalam undang-undang itu, kepala desa harus membuat dulu atau merancang dulu APB desa, begitu kan. Tetapi yang terjadi menurut Anda tidak seperti itu. Desa diatur oleh kabupaten. Kalau nggak nurut, nggak dicairkan begitu ya. Sehingga terjadi. Menurut ada nggak dari pantauan Anda kemudian di beberapa wilayah lain dari pihak kabupaten menurunkan dana desa ke desa-desa yang mungkin yang sudah diaturnya, tapi ada potongan-potongan. Bahasa dulu istilahnya disunat begitu. Misalnya harusnya dapat 100 juta, dipotong 10 juta begitu. Bagaimana? Kalau menurut pemantauan kita ada beberapa daerah seperti itu. Sebenarnya ada daerah tetangganya Pamekasan ya kan. Ada juga kasus terjadi kayak gitu? terjadi seperti itu. Ada penyunatan dana desa sebelum dicairkan itu sebesar 10 sampai 15 juta per desa. Kita hitung saja kalau 300-an desa kayak gitu dikalikan 10 juta kan lumayan gitu loh untuk kali itu. Agar apa? Tujuannya adalah segera cepat itu didistribusikan ke desa kan begitu, karena kan keinginannya bahwa di dalam aturan pertanggungjawaban kalau Desember itu pertanggungjawabannya pelaksanaannya selesai Januari bisa dipertanggungjawabkan kan. Tapi begitu bagaimana cara mengawasinya ya? Kalau misalnya desa kan memang sangat banyak. Kalau misalnya Anda sudah sebutkan contohnya bahkan di tetangganya Pamekasan di situ kan, artinya ini bisa disebut masif dong kemudian hal-hal yang terjadi penyelewengan anggaran alokasi untuk dana desa, dan ini angkanya tidak kecil sebenarnya kan. Kalau kemudian bagaimana cara mengawasinya? Nah, kalau bicara soal pengawasan jelas ya, di tingkatan pusat, provinsi, kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan di dalam hal ini. Cuma pertanyaan, yang melakukan pengawasan kabupaten sendiri? Kabupaten juga. Selain bicara soal pembinaan, berbicara soal selain pembinaan, kemudian pendampingan, berbicara soal pengawasan. Ya, bagaimana kemudian penyelenggaraan pemerintahan di tingkatan kabupaten itu menjalankan sistem di sini adalah sistem akuntabilitasnya, berbicara soal eksekutifnya, berbicara soal legislatifnya, ya kan? Nah, kalau umpamanya Fitra mencoba untuk mendorong bagaimana memperkuat bentuk pengawasan di sini adalah mengefektifkan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, umpamanya begitu. Nah, inilah yang kemudian kami merekomendasikan kepada teman-teman di tingkatan pusat, efektifkan BPD, begitu loh, bukan hanya mengefektifkan pendamping desa yang sampai sejauh ini, kemudian pendamping desa maupun tenaga ahli. Menurut pengamatan kita di beberapa daerah banyak yang berteriak bilang bahwa kita tidak cukup efektif pendamping desa dan tenaga ahli karena datang kemudian hanya memenuhi persyaratan administratif, kemudian hanya diberikan, kemudian sudah terima honor begitu saja, tapi tidak kemudian menjalankan roh di dalam undang-undang desa kan gitu di beberapa kabupaten kota. Nah, inilah yang kemudian kita inginkan bagaimana mencoba untuk membangun pengawasan di sini. Kalau dulu kita merekomendasikan. Menurut Anda nggak sulit itu? Nggak sulit dilakukan? Tidak sulit. Kalaupun kemudian ada komitmen di tingkatan pusat, provinsi maupun kabupaten, karena kita kan berbicara soal sinergisitas, kan gitu. Kalau perlu sebenarnya bagaimana kemudian melibatkan inspektorat di dalam hal ini di dalam pengawasan, bagaimana melakukan pengawasan atau tapi dalam kasus ini ada seorang inspektor juga yang. Iya. Artinya kan begini. Jadi susah begitu. Kalau kemudian pengawasnya sendiri menjadi bagian dari permainan itu. Nah, ini bagaimana, Mbak? Itulah yang saya tanyakan. Kalau misalnya contohlah katakanlah pembentukan atau pengalokasian anggaran di pemerintah pusat itu sangat transparan, dikawal. Mungkin media tidak kurang-kurangnya bikin mengawal, bahkan juga mungkin LSM. Tapi kalau daerah-daerah, saya coba membayangkan di Pulau Jawa saja masih terjadi seperti itu. Bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh dari jangkauan begitu? Misalnya mungkin di situ sedikit LSM yang mau benar-benar mengawasi dan lain sebagainya begitu. Apakah artinya dana desa ini menjadi sesuatu yang sia-sia kemudian? Begini, kalau menurut kacamata kita bahwa sistem itu tidak terbangun secara sinergi gitu loh, ya kan? Yang di sini bahwa oke lah di kabupaten ini oknum atau elit yang bermain, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan provinsi, bagaimana dengan pusat? Pertanyaannya lagi pusat, untuk apa ada satgas? Kan begitu. Satuan tugas itu adalah untuk bagiannya adalah memfungsikan ini tadi kontrol kan gitu sampai ke tingkat
tingkatan desa, kan gitu. Nah, inilah yang kemudian kita perlukan sampai sejauh mana kerja-kerja teman-teman di Satgas untuk melakukan sinergisitas itu. Provinsi bagaimana gitu loh. Sehingga apa? Elit di tingkatan kabupaten itu kemudian tidak semena-mena melakukan hal seperti itu. Karena ini peluangnya itu banyak gitu loh. Umpamanya ada 300-an hingga 400 desa. Mereka bisa kemudian melakukan itu, tapi tidak ada sistem yang terbangun gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya dana desa bisa dijadikan hanya nantinya program populis kalau kemudian sistem ini tidak terbangun begitu loh. Sia-sia begitu loh. Dari 20 triliun kemudian naik menjadi 47 triliun, naik menjadi 60 triliun. Sudah ada berapa duit gitu loh. Nah, itu yang kemudian kita tidak inginkan. Apalagi sudah mau menginjak tahun 2018 sudah naik gitu loh. Kaitannya apa nih? Kaitannya apa dengan 2018 pilkada serentak, kaitannya apa? Nah, bisa juga digerakkan atau dimanfaatkan dana desa ini yang kemudian hati-hati di tingkatan pusat, terutama pusat. Kami berbicara di tingkatan pusat karena 2018 ini adalah momentumnya untuk pemilu kada. Saya pikir di kabupaten tahun politik lah ini ya, tahun politik ini yang kemudian harus bekerja keras di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pemilu kada. Bisa saja kemudian dana desa ya kan bisa dijadikan sebagai alat mobilisasi oleh para incumbent. Itu bisa terjadi, ya kan? Kemudian ini bisa disandra, kemudian ini bisa kalau kalian tidak memilih saya atau tidak menjadi salah satu bagian dari tim saya tidak mau mencairkan itu. Ini bisa saja kekhawatiran bisa terjadi seperti itu. Begitu. Dari tadi kan kita bicara soal bagaimana kabupaten mendominasi dalam pengelolaan alokasi dana desa ke kepala desa. Ini belum kita bicara ketika kepala desanya sudah terima. Manfaatnya ke masyarakat juga belum terbangun itu sistemnya yang bisa transparan ya. Menurut Anda seperti apa? Nah, memang kalau di beberapa desa memang sudah terbangun ya demokratisasi ini ya, terbangun bagaimana kemudian prinsip-prinsip transparansi sudah berjalan di beberapa desa, bagaimana kemudian melibatkan masyarakat di dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan maupun dokumen-dokumen penganggaran sampai kemudian melibatkan masyarakat di dalam persoalan pertanggungjawaban. Tetapi tadi yang disampaikan kalau daerah-daerah terpencil kemudian ada tenaga ahli pendampingnya juga ada tetapi tidak cukup efektif bagaimana kan begitu. Inilah yang kita khawatirkan dari 74.000 desa kita khawatir saja 60% bisa saja kemudian tidak terkontrol kan gitu. Bisa saja kemudian 60% bahkan bisa kemudian kita ini kan baru di Jawa. Coba kemudian di luar Jawa. Di luar Jawa kami pernah kemudian turun di luar Jawa. Ada banyak yang kemudian istilahnya curhat lah teman-teman di pendamping desa. Tidak ada sinergisitas dengan teman-teman di kabupaten. Begitulah. Ya sudah jalan sendiri-sendiri. Begitu loh. Makanya kemudian resource di tingkatan desa ini kemudian bisa dimanfaatkan atau kemudian sesuai dengan keinginannya kepala daerah, bukan sesuai dengan keinginannya masyarakat di wilayah tersebut. Di desa-desa tersebut ya, kita mau membangun apa, ingin punya apa dan lain sebagainya. Betul, seharusnya kan dana desa ini kan bagaimana bisa membangun demokratisasi dan bagaimana bisa membangun akuntabilitas sosial. Dalam hal ini adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat di dalam merencanakan pembangunan, terutama bagaimana menemukan problematika di wilayah masing-masing tersebut. Itulah sebenarnya intinya. Makanya kalau kita berbicara di tingkatan pusat bahwa membangun dari pinggir itu kan bagian dari mencerdaskan masyarakat untuk menemukan semangatnya bagus, tapi kemudian ketika ada sejumlah permasalahan ini seperti air kran yang dibuka bocor keluar terus entah kemana begitu ya, tidak ada, karena tidak itu tadi di tahun 2014 kita sudah bicara sistemnya, pirantinya, sarananya, coba itu kemudian tapi difokuskan. Adakah sebenarnya rentang waktu atau periode khusus untuk mengevaluasi ini dana desa sebenarnya dari ini sudah menginjak tahun ketiga. Kalau menginjak ke tahun ketiga evaluasi dampak itu sudah bisa dilakukan sebenarnya, ya kan 2 tahun atau 3 tahun berjalan 3 tahun. Bagaimana sih sebenarnya? Letaknya ada di Kementerian Desa atau Kemendagri? Kalau kita bicara ada 7 kementerian kan, 7 kementerian diberi kewenangan. Kalau dulu yang di SKB itu kan ada 3, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Desa. Tetapi sekarang sudah ada 7 kementerian, SKB tidak berlaku. Tetapi yang sudah berjalan saja Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah urusannya penyelenggaraan desa. Bagaimana kemudian dampaknya dari peningkatan
peningkatan kapasitasnya. Ada atau tidak? Itu yang kemudian harus dievaluasi. Bagaimana kemudian penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini adalah di aspek teknokrasinya. Dari menyusun RPJMdes, dari menyusun RKPdes, dari menyusun APBDesnya sejauh ini seperti apa. Kemudian di Kementerian Desa yang harus dievaluasi bagaimana kemudian pendamping desa dan tenaga ahli yang dicetak Kementerian Desa untuk mengarahkan pengelolaan dana desa ke beberapa hal seperti di pemberdayaan desa dan pembangunan desa termasuk BUMDes-nya. Begitu. Kalau Kementerian Keuangan evaluasi adalah berbicara soal distribusi alokasi, ya kan formulasi karena kan selama ini formulasinya masih Jawa sentris. Kan gitu. Itulah yang kemudian harus kita nantikan saja nanti seperti apa evaluasinya. Semoga kita tidak terus-menerus menyaksikan penangkapan terkait dengan korupsi alokasi dana desa ini, karena seperti akan sia-sia uang yang begitu besar dari negara begitu, tetapi ternyata tidak sesuai dengan manfaat ataupun semangat untuk membangun dari pinggir tadi ya, begitu ya. Terima kasih Mbak Yeni Sucipto dari Fitra telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya Ketua Umum Partai Perindro Haritanu Sudibyo mempertimbangkan mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019. Apakah betul dukungan ini? Karena memang kesamaan visi atau ada aroma transaksi politik di balik dukungan ini. Kami akan mengulasnya sesaat lagi.